akses yang reliable, yang bisa di-track kalau terjadi kebuntuan di mana, menjadi sebuah sistem yang bisa dijalankan atau action plan yang real. Saya kira semua akan kalah. Dan kami sadar itu, maka dari misalnya tahap pertama yang akan kita selesaikan misalnya bagaimana tadi ada event di tahun 2023 di Labuan Bajo, maka Labuan Bajo harus menjadi etalase pertama di mana betul-betul pakai clean dan sustainable energy. Nah, itulah kita dengar memang sudah dibangun power plant berbasis gas, itu adalah clean energy tetapi tidak sustainable. Maka kita siapkan, dorong adalah energi surya untuk melistriki Labuan Bajo. Bayangkan, ikon menjadi ikon dunia. Labuan Bajo adalah tempat wisata yang renewable energy. Mohon maaf, saya punya pengalaman. Sebulan yang lalu saya ke Labuan Bajo 5 hari sama keluarga. Saya terkejut, saya naik kapal pinisi, ternyata solar menetes di mana-mana. Itu karang tinggal tunggu waktunya saja. Maka saya sampaikan Pak Gub, segera Pak Gub untuk transportation nelayan dan kapal-kapal itu harus shifting dari solar ke gas. Dan saya sudah lapor dan saya sudah sampaikan ke Menteri SDM dan itu setuju. Saya sudah ke Pertamina, setuju akan membangun fasilitas-fasilitas gas untuk kepentingan Labuan Bajo, untuk kepentingan nelayan dan untuk kepentingan itu kapal-kapal wisata. Ingat, Labuan Bajo adalah kita harus clean energy sebab itu karang-karang dan sebagainya akan rusak kalau kena solar gitu. Saya kira itu. Oke ya. Cukup. Ya, pertanyaan itu pertama-tama izinkan saya mewakili kelompok yang saat ini hari ini datang untuk mendukung Pak Gubernur dalam proyek yang kami sebut Sumba untuk Indonesia. Kenapa kami sebut itu? Karena di tengah kesulitan yang dihadapi, ya, sebagian dari kami ini ada yang akademisi, ada 5, 6, 7 profesor di dalam kelompok PBCI, 20-an PhD, ada praktisi usaha, ada mantan PLN, ya, ada juga mantan BUMN yang lain yang bergabung, dan kami melihat bahwa kelistrikan nasional saat ini sudah dilema. Saya kira nggak usah dijelaskan problem yang dihadapi ya, di kelistrikan nasional, dan kita berupaya berpikir bagaimana kelistrikan ini supaya tidak menjadi beban tambahan bagi pemerintah di dalam upaya menghidupkan kembali ekonomi, tapi justru menjadi penggerak untuk pemulihan ekonomi. Nah, studi kami, kajian kami menunjukkan bahwa Sumba dengan kekayaan iradiasi mataharinya seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, itu bisa menjadi titik pengukit bagi pemulihan ekonomi. Nah, konsepnya adalah satu, kita melihat ada alokasi, ada dari lokasi tersebut ada potensi energi terbarukan yang belum termanfaatkan. Yang kedua, kemungkinan energi tersebut kalau dikonversi bisa diekspor. Diekspornya kemana? Ke Pulau Jawa. Pulau Jawa sekarang katanya over capacity. Tetapi industri dan bisnis di Pulau Jawa yang sekarang ini memakan kira-kira 90 sampai 100 miliar kWh setiap tahun, itu hanya dipasok 8,5 miliar kWh energi terbarukan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah industri ini tadi sudah disampaikan juga kemungkinan akan menghadapi kesulitan mengekspor produknya ke negara-negara yang menginginkan proses renewable berjalan cepat. Nah, oleh karena itu kami menyampaikan gagasan dan kami mendukung penuh Pak Gubernur dalam upaya untuk mewujudkan gagasan tersebut. Atas pertanyaan bagaimana sih bentuknya nanti ya, kita memang memperkirakan bahwa untuk tahap ini kita fokus kepada 20.000 megawatt di Sumba yang akan dibangun dalam beberapa tahap. Ya. Tahap pertama sekitar 2.000 megawatt ditransmisikan melalui kabel laut dan transmisi udara. Kalau dia masuk ke pulau, naik ke transmisi udara
masuk lagi ke selat laut lagi dan sebagainya. Dari Sumba sampai ke Paiton, Jawa Timur, ya. Jaraknya kira-kira 870 km, 180 km diantaranya akan berupa kabel, sisanya adalah saluran udara. Biaya perkiraan kita untuk transmisinya pada kisaran 1,2 sampai 1,5 miliar dolar transmisinya saja. 20.000 megawatt yang dibangun itu kalau bertahap 2.000 megawatt perkiraannya adalah 2 miliar dolar. Kalau 20 megawatt kira-kira 20 miliar dolar. Itu angka saja. Tapi dari kegiatan ini kita melihat bahwa ada potensi pertumbuhan GDP ya untuk 2000 megawatt sebesar 1,2 miliar dolar. Ya. Dan kemungkinan pertambahan kesempatan kerja berapa tadi? Kalau compare sana 32 ribuan. 32 ribuan untuk setiap 500 megawatt ya. Jadi setiap 500 megawatt tambah untuk konstruksi itu kira-kira 32.000 pegawai pekerja. Jadi ini tentu merupakan suatu kegiatan yang langsung bisa menggerakkan perekonomian di Sumba maupun juga Indonesia, karena dampaknya tidak hanya pembangunan ini, tetapi ikutannya nanti banyak sekali. Ya, tentu ada kegiatan konstruksi, ada kontraktor lokal, ada akomodasi yang harus disediakan, ada pangan yang harus disediakan untuk karyawan dan sebagainya. Ini tentu punya impact yang sangat besar. Dan kami memperkirakan saat ini melihat kondisi PLN, ya, kita memperkirakan bahwa ini harus investasi swasta, tapi foreign direct investment, ya, dari luar negeri membawa dolar, dan polanya adalah pola build, maintain, and transfer, dibangun, dioperasikan, ya, bersama PLN tentunya terintegrasi, nanti setelah sekian tahun ditransfer menjadi aset. Begitu kira-kira yang sudah Oke ya. kami lihat. Untuk lahan, kami memberikan lahan untuk setiap 1 megawatt sekitar 1,2 hektar, dan Pak Gubernur sudah menjanjikan aman ya Pak ya, jumlahnya kira-kira ya 20 sampai 40 ribu hektar. Enteng lah itu. Kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih, dan ini resmi kami serahkan ke laporan Sumba untuk Dari pidato di Sumba Tengah itu, beliau melanjutkan dengan riset dan perhitungan secara baik, dan ini secara visual untuk dapat dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini belum bisa kasih kelihatan, ini masih agak rahasia. Ya, terima kasih semua ya. Oke kan? Oh iya. Itu Nasdem dong. Nah, saya fraksi Partai Nasdem. Nah, ini kan Victor kakak saya sendiri.